Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang Code Igniter, yaitu berupa framework PHP, ya, dan juga jenis-jenis PHP framework yang lain nanti akan saya bahas juga. Dan persiapan apa saja yang perlu disiapkan untuk menginstal Code Igniter ini. Ya, software-software apa saja yang nantinya harus diinstal untuk Code Igniter ini. Oke, untuk yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai tentang definisi Web Application Framework. Web Application Framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat atau tools yang dipadukan sedemikian rupa menjadi kerangka kerja atau framework dengan tujuan memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Pustaka bisa disebut juga dengan library, alat bisa disebut juga dengan tools, kerangka kerja bisa juga disebut dengan framework. Nah, itulah penjelasan mengenai tentang Web Application Framework atau yang bisa disingkat dengan WAF. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis PHP Framework. Apa saja jenis-jenis PHP Framework? Untuk yang pertama, di sini ada Code Igniter, atau biasa masyarakat umum sebutnya kode Igniter. Ya, ada Code Igniter di sini, itu untuk PHP Framework jenis pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu. Code Igniter merupakan salah satu framework yang dikembangkan oleh Rick Ellis berdasarkan script PHP. Kemudian, Code Igniter ini disempurnakan lagi oleh British Columbia Institute of Technology. Hingga sekarang ini, Code Igniter sudah dikembangkan hingga versi yang keempat. Adapun kelebihan dan kekurangan Code Igniter, untuk kelebihannya yang pertama, mudah digunakan dan tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Yang kedua, fungsi-fungsi pendukungnya itu cukup lengkap. Yang ketiga, mendukung PHP 4 dan PHP 5. Yang keempat, merupakan salah satu framework MVC yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk saat ini. Yang kelima, dokumentasinya sangat bagus, friendly, dan didukung oleh forum, wiki, dan komunitas yang besar. Adapun kekurangan dari Code Igniter itu sendiri, yang pertama, tidak mendukung Ajax dan ORM. Yang kedua, menyediakan dan memisahkan file-file dalam MVC pattern, tapi masih memberikan kebebasan user untuk melanggar aturan MVC. Itu kelebihan dan kekurangan daripada Code Igniter. Selain kelebihan yang tadi saya sudah jelaskan, Code Igniter ini juga bersifat footprint, artinya memiliki size memori yang sangat kecil. Jadi akan sangat ringan ketika nanti dijalankan. Oke, untuk jenis PHP framework yang selanjutnya, yaitu ada Yi Framework. Yi Framework itu diciptakan oleh Qian Zhu yang berasal dari Cina. Framework yang satu ini mempunyai slogan The Fast, Secure, and Professional PHP Framework. Bahkan, ia juga mempunyai dokumentasi dan dukungan komunitas yang kuat. Framework yang satu ini juga memiliki fitur-fitur unggulan, seperti sistem widget, filter, dan RBAC atau RBAC. Keunggulan-keunggulan tersebut tentunya membuat Yi ini menjadi salah satu web framework yang perlu diperhitungkan.
Oke, adapun kelebihan dan kekurangan Yi, yang pertama untuk kelebihannya dulu ya, saya akan jelaskan. Yi adalah salah satu framework yang sangat ringan dan dilengkapi dengan solusi caching yang memuaskan. Yang kedua, Yi sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu lintas tinggi, seperti portal, manajemen konten atau CMS, Content Management System, kemudian sistem e-commerce, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Yi didokumentasikan dengan jelas, efisien, dan kaya fitur. Adapun kekurangan Yi adalah tidak kompatibel dengan PHP 4. Nah, itulah salah satu kekurangan daripada Yi Framework. Oke, untuk jenis PHP Framework yang ketiga ada Slim Framework PHP. Nah, untuk ikonnya ini bentuknya atau gambarnya gajah. Slim Framework ini dikelola oleh beberapa orang, yakni diantaranya adalah Josh Lockhart, Andrew Smith, Rob Allen, Gabriel Manrix, dan kontributor-kontributor lainnya. Selain itu, Slim juga kompatibel dengan PSR dan PHP Unit. Oke, itu mengenai tentang penjelasan tentang Slim. Slim ini tidak terlalu banyak yang menggunakan ya, karena tidak terlalu populer seperti hanya tadi CodeIgniter dan juga Yi. Oke, saya lanjut langsung ke jenis PHP Framework yang selanjutnya. Nah, untuk jenis PHP Framework selanjutnya di sini ada Zen Framework. Untuk Zen Framework, ini terbilang lengkap ya fitur-fiturnya, karena Zen Framework memiliki fitur seperti Zen Studio, Zray, Apicility, Zen Expressive, dan PHP 7. Tentunya kelebihan-kelebihan itu dapat membantu para pengguna dalam menangani urusan web. Adapun kelebihan daripada Zen Framework, selain yang tadi saya sebutkan, yang pertama, dukungan terhadap AJAX dan ORM. Yang kedua, adalah framework yang sangat mendukung untuk membangun aplikasi berbasis web dan juga memudahkan para pengguna dalam mengakses API ya dari berbagai vendor seperti Google, Amazon, Yahoo, dan Flickr. Adapun kekurangannya, yang pertama, Zen Framework ini tidak mendukung PHP 4. Seperti tadi ya, Yi Framework itu juga tidak mendukung PHP 4. Kemudian yang kedua, manual yang ada itu kurang mengakomodasi kebutuhan. Yang ketiga, performanya relatif lambat. Ini disebabkan karena mungkin ya, karena banyaknya library yang ada di dalam Zen Framework ini. Yang ketiga, performanya itu relatif lambat. Mungkin karena banyaknya library yang terdapat pada framework ini. Yang keempat, konon katanya framework ini hanya cocok untuk orang dengan skill PHP yang sudah sangat tinggi. Jadi kalau skillnya masih belum cukup tinggi, mending jangan pakai Zen Framework ya. Mending gunakan framework yang lain. Karena konon katanya framework ini hanya cocok untuk orang-orang dengan skill PHP yang sudah sangat tinggi. Oke, untuk jenis PHP framework yang selanjutnya ada Laravel. Laravel ini adalah salah satu framework yang terkenal juga selain CodeIgniter dan juga Yi Framework. Laravel diciptakan oleh Tyler Otwell. Nah, pengembangnya ini itu terus bekerja keras hingga kini. Supaya apa? Supaya Laravel ini menjadi mudah dan nyaman digunakan. Adapun kelebihan dan kekurangan Laravel, untuk kelebihan Laravel saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan project website dengan menggunakan framework Laravel ini menjadi lebih cepat. Yang kedua, dapat meningkatkan pengunjung website karena teknologi daripada Laravel ini dapat digunakan di segala browser dan berbagai perangkat dengan baik. Yang ketiga, Laravel dilengkapi dengan utilitas pemrograman untuk membantu proses pengembangan aplikasi web dan juga moderasi dengan cara terbaik. Nah, Laravel ini dikemas dengan Modular Packaging System atau yang dikenal dengan sebutan MPS dengan pengaturan ketergantungan yang lengkap. Adapun kekurangan Laravel, yang pertama,
tidak mudah memahaminya untuk pertama kali ya. Ya pastilah, rata-rata pemrograman itu kalau kita belum kenal pasti agak sulit untuk mempelajarinya atau untuk memahaminya. Jadi kita perlu gali ya hingga kita bisa paham. Dan Laravel ini tidak semudah CodeIgniter untuk dipahami. Yang kedua, install di servernya tidak semudah CodeIgniter. Yang ketiga, update-nya terlalu cepat. Jadi perkembangan Laravel ini begitu cepat ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa mengikuti perkembangan Laravel, mungkin akan ketinggalan. Jadi kekurangan pertama itu tidak mudah dipahami seperti halnya CodeIgniter. Yang kedua, update versinya terlalu cepat. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan Laravel, bisa ketinggalan. Yang ketiga, install di servernya yaitu tidak semudah CodeIgniter. Itu kekurangan daripada Laravel. Dan ada lagi yaitu relatif lebih berat dibandingkan dengan CodeIgniter. Hal ini wajar karena Laravel ini memuat banyak file dan aset untuk menjalankan aplikasinya, beda dengan CodeIgniter. Makanya CodeIgniter tadi disebutkan bahwasanya dia bersifat footprint, kecil memorinya, dan ringan untuk dijalankan. Oke, untuk jenis PHP framework selanjutnya ada Symfony. Symfony merupakan framework yang memiliki panduan yang cukup lengkap, dari cookbook hingga e-book, yang mana semuanya itu bertujuan untuk mempermudah para penggunanya. Di samping itu, Symfony juga memiliki dokumentasi yang rapi dan jelas. Bahkan, framework yang satu ini memiliki teknologi yang cukup lengkap dibandingkan dengan framework PHP yang lain. Dan hebatnya, seperti Yahoo Answer dan Dailymotion, itu disebut-sebut sebagai hasil karya dari framework Symfony ini. Keren ya? Dan tidak hanya itu, salah satu web framework terkenal juga seperti Laravel, kabarnya juga turut serta menggunakan beberapa komponen pada Symfony ini. Selain itu, CMS terkenal ya seperti Magento dan Drupal itu pun juga dikabarkan dibuat dengan menggunakan teknologi Symfony. Adapun kelebihan yang lain ya, kelebihan Symfony. Yang pertama, jadi support terhadap Ajax dan juga ORM atau ORM. Kemudian yang kedua, kompatibel dengan berbagai macam database. Yang ketiga, banyak library dan fungsi Symfony yang sudah tersedia, bahkan hampir mendekati CMS. Sehingga dapat dikatakan, jadi ini menjadikan sekaligus kelebihan serta kekurangan Symfony. Symfony is a CMS with a heart of a framework. Artinya, Symfony adalah sebuah CMS dengan sebuah jantung yang terdapat pada sebuah kerangka kerja. Hal ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan daripada Symfony itu sendiri. Adapun kekurangan dari Symfony, yang pertama tidak mendukung PHP 4. Ya, seperti Y Framework tadi juga tidak mendukung PHP 4. Zen Framework juga sama. Yang kedua, relatif butuh waktu yang lama untuk mengerti framework ini. Kenapa? Karena library-nya itu banyak. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasinya cukup rumit. Kenapa? Ya karena tadi library banyak, fungsi Symfony-nya juga lumayan banyak. Itu diantaranya penjelasan mengenai tentang Symfony. Oke, kita lanjut ke jenis PHP framework yang lainnya. Nah, yang berikutnya ada Cake PHP. Untuk Cake PHP framework, ini juga tidak kalah dengan pesaing-pesaingnya. Dia memiliki fitur yang lengkap untuk membangun sebuah aplikasi web yang besar. Selain itu, Cake PHP sudah kompatibel dengan Composer dan PHP Unit. Hal ini menjadikan perkembangan webnya akan jadi lebih aman. Cake PHP juga memiliki fitur-fitur unggulan seperti Associative Data Mapping, Front Controller, arsitektur MVC, dan masih banyak yang lainnya. Panduan mengaplikasikan web framework ini juga terbilang lengkap. Pasalnya, pihak developer dari Cake PHP sudah banyak menyediakan cookbook dan dokumentasi yang dapat digunakan oleh penggunanya secara gratis. Adapun kelebihan-kelebihan lain daripada Cake PHP, yang pertama, udah support dengan Ajax dan ORM. Yang kedua, memiliki fitur Auto Magic Function, seperti salah satunya validasi input, yang mempercepat pengkodingan. Yang ketiga, support PHP 4 dan PHP 5.
Yang keempat, lebih mencerminkan MVC yang sesungguhnya dibandingkan dengan CI. Yang kelima, komunitas penggunanya juga sudah lumayan banyak ya, dan forumnya juga cukup banyak. Kekurangannya yang pertama, manual yang ada tidak selengkap CI. Yang kedua, butuh waktu belajar yang lebih lama untuk menguasai Cake PHP ini dibandingkan CI. Oke, kita lanjut ke jenis PHP framework yang selanjutnya. Nah, di sini ada Falcon. Falcon merupakan salah satu web framework yang banyak digunakan pengembang website di dunia. Kelebihan Falcon PHP yakni terletak pada konsepnya yang mengusung bahasa C dipasang di web servernya. Bersama konsep tersebut, Falcon PHP memastikan bahwa framework mereka dapat bekerja lebih cepat dan hemat sumber dayanya dibandingkan dengan PHP framework yang lainnya. Oke, itu untuk penjelasan mengenai Falcon. Adapun kelebihan selain yang tadi saya sebutkan, Falcon ini performanya lebih cepat, ya, meskipun dijalankan pada server dengan spesifikasi rata-rata. Kenapa? Karena tidak banyak mengkonsumsi resources. Yang kedua, ringkas dan efisien. Yang ketiga, berinteraksi dengan database secara lebih optimal karena menggunakan bahasa C atau menggunakan C Language ORM untuk PHP. Yang keempat, memanfaatkan struktur dari PHP dengan maksimal yang berimbas pada performansi yang lebih tinggi. Yang kelima, fitur-fiturnya keren seperti ORM, Query Language, Template Engine, Micro Application Front Controller, dan DevTools yang sangat berguna. Kelebihan yang lain yaitu mengusung konsep MVC tradisional yang sudah sangat familiar. Yang terakhir, memiliki dokumentasi yang baik dan dilengkapi dengan pemberian contohnya. Adapun kekurangan daripada Falcon, yaitu yang pertama, kurangnya tutorial atau pemecahan masalah dari pihak ketiga, dikarenakan framework ini tergolong masih sangat muda. Yang kedua, saat terjadi suatu error yang benar-benar parah, maka mau tidak mau harus mendebug bahasa C-nya. Yang ketiga, khusus di Indonesia, jasa hosting untuk support Falcon ini belum ada. Rata-rata harus menghosting melalui penyedia dari luar negeri, misal di Unique Guru. Kemudian yang keempat, cukup rumit dalam hal instalasi. Tapi untuk hal yang satu ini seharusnya tidak akan menjadi masalah, karena Unstudio telah menyediakan panduan instalasi Falcon. Oke, itu tadi diantaranya penjelasan mengenai tentang Falcon PHP. Oke, untuk jenis PHP framework selanjutnya ada Kohana. Kohana adalah framework elegan PHP 5 yang menggunakan pola arsitektur hierarchical model view controller atau yang disingkat HMVC yang kaya akan komponen untuk membangun aplikasi web. Kelebihan Kohana sendiri yaitu aman, ringan, dan mudah digunakan. Dan Kohana ini juga sudah support dengan Ajax. Tapi untuk Kohana sendiri ini tidak terlalu populer seperti halnya web framework yang lain ya, seperti CI, Laravel, ataupun U-Framework. Jadi emang jarang dikenal oleh beberapa pengguna. Dan juga forumnya pun masih sedikit, tidak seperti CI dan juga Laravel ataupun U-Framework yang sudah banyak. Jadi itu adalah salah satu kekurangan daripada Kohana itu sendiri. Oke, lanjut ke framework yang selanjutnya ada Fuel PHP. Fuel PHP merupakan web framework yang memiliki visi dapat berjalan dengan cepat dan ringan. Itu visi daripada framework ini ya. Maka demikian, pihak Fuel PHP juga menerapkan footprint yang lebih minimalis agar web framework mereka dapat berjalan dengan lebih ringan. Fuel PHP juga tidak kalah dengan web framework yang lainnya. Perihal fitur-fiturnya, framework yang satu ini bahkan sudah kompatibel dengan PSR dan Composer. Selain itu, Fuel PHP memiliki ragam fitur yang lainnya, seperti Fuel Debugger, Unit Testing,
dan arsitektur MVC yang lebih lengkap. Web Framework Visual PHP dikelola penuh oleh Haro Verton, Frank de Jong, Steve West, dan Mark Zagi-Kazar. Adapun kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh Visual PHP, yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Kenapa? Karena Visual PHP ini terjadi pemisahan antara bagian data, yaitu model, view, dan juga controller, karena memiliki kerangka MVC. Sama ya seperti CI dan juga lainnya, memiliki kerangka MVC. Yang kedua, Visual PHP tidak lagi mengembangkan suatu halaman yang kompleks yang berfungsi untuk mengolah data, memanipulasi data, serta menampilkan website dalam satu file, tetapi dipisah-pisah ke dalam MVC, sehingga lebih mudah di dalam melakukan pengembangan maupun debug. Yang ketiga, terdapat beberapa package yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsi aplikasi tanpa mengubah inti dari framework itu sendiri. Yang keempat, memiliki fitur input filtering, URI filtering, XSS filtering, output encoding, CSRF token protection, SQL injection prevention yang lebih meyakinkan pengembang mengenai masalah keamanan. Yang kelima, memiliki fitur OIL command yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi baik model, view, maupun controllernya hanya melalui command line. Yang keenam, memiliki fitur ORM, Object Relation Mapper, yang membuat pengguna tidak perlu lagi melakukan join dari dua tabel atau lebih. Semua dilakukan secara otomatis oleh ORM, sehingga menghubungkan dua tabel menjadi lebih sederhana. Kekurangan daripada Visual PHP yang pertama yaitu didesain untuk PHP versi 5.3. Namun, PHP versi 5.3 ini belum menjadi standar yang diimplementasikan pada banyak web server. Itulah kekurangan daripada Visual PHP. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai tentang instalasi software sebelum instalasi framework. Jadi, software apa saja sih yang harus diinstal sebelum kita install frameworknya? Untuk software yang pertama yang nantinya akan kita install yaitu ada SAMPP. Mungkin kalian semua sudah akrab ya dengan software ini. Nah, SAMPP X-nya itu merupakan singkatan dari cross. X cross ya, persilangan. Maksudnya apa cross di sini? Artinya, software ini bisa digunakan di platform apapun. Di platform apa? Di platform sistem operasi apapun. Jadi, bisa digunakan atau diinstal atau bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, ataupun macOS. Seperti itu. Sedangkan A-nya itu singkatan dari Apache. Ya. Jadi A-nya itu Apache. Lalu untuk M-nya ini singkatan dari MySQL. Oke, adapun P-nya sendiri itu merupakan singkatan dari PHP. Apa itu PHP? PHP singkatan dari Preprocessor Hypertext Protocol. PHP singkatan dari Preprocessor Hypertext Protocol. Kemudian P yang terakhir itu singkatan dari Perl. Tapi untuk yang Perl ini nanti kita tidak gunakan. Jadi yang nanti kita gunakan itu Apache, MySQL, dan PHP. Untuk Perl tidak kita gunakan. Oke, untuk instalasi software berikutnya yaitu ada Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah yang nantinya akan kita gunakan sebagai kode editornya.
Selain kode editor Visual Studio Code, kalian bisa gunakan Sublime atau juga Atom. Tapi untuk pertemuan kali ini, saya gunakan Visual Studio Code. Kemudian instalasi software berikutnya ada Git Bash. Untuk Git Bash, itu akan membuat komputer kalian memiliki fungsi shell atau bash. Jadi agar komputer kalian memiliki fitur bash atau shell, nah kalian gunakan Git Bash untuk aplikasinya. Dan terakhir ada Composer. Composer ini fungsinya sebagai command line untuk menginstal CodeIgniter. Jadi untuk CodeIgniter nanti kita gunakan Composer ini untuk menginstalnya. Oke, untuk pengunduhan aplikasi XAMPP, kalian bisa langsung masuk ke halaman websitenya yaitu apachefriends.org ya. apachefriends.org. Ini ya. Ini halaman daripada website aplikasi XAMPP. Nah, ini ya. Lalu kalian pilih saja download. Kalau memang sistem operasi kalian Windows, bisa download yang Windows. Kalau Linux, pilih yang Linux. Kalau macOS, bisa pilih yang XAMPP for OS X. Oke, karena saya sistem operasinya Windows, saya download yang Windows. Klik yang XAMPP for Windows. Oke, itu tampilan Windowsnya ini ya. SAM Windows Action-nya sedang diunduh. Ya, tunggu sampai selesai. Kita lanjutkan untuk install XAMPP ya. Nah, tinggal kita klik yes. Oke, loading ya. Oke, muncul. Next. Ya. Ini Perl kita nggak gunakan ya, boleh di checklist, boleh di checklist ya, terserah kalian. Kita next. Biasanya pilih bahasa Inggris saja ya. Next. Oke, tinggal kita tunggu. Oke, untuk installnya cukup lama. Silahkan ditunggu saja sampai nanti finish. Oke, jika sudah selesai bisa langsung klik finish seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul jendelanya seperti ini, jendela aplikasinya ya. Nah, nanti untuk yang kita gunakan yaitu hanya Apache dan MySQL. Oke, itu untuk instalasi XAMPP. Oke, untuk download aplikasi Visual Studio Code, kalian bisa masuk ke halaman websitenya yaitu code.visualstudio.com code.visualstudio.com. Nah, ini tampilan daripada websitenya. Lalu pilih saja download. Nah, karena saya menggunakan Windows sistem operasinya, maka saya pilih yang Windows. Jadi ada macOS dan juga ada Linux ya. Kita tinggal pilih saja. Nah, saya pilih yang Windows lalu diklik. Tinggal tunggu ya sampai muncul. Nah, sudah ya. Sudah muncul Visual Code Setup aplikasinya sedang di-download. Oke, tunggu saja sampai selesai lalu nanti bisa langsung di-install.
Oke, tinggal double klik Visual Studio Code-nya. Pilih I accept the agreement. Pilih I accept the agreement. Lalu kita next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini kalau misalkan ingin ditampilkan di desktop, bisa diklik atau bisa di unchecklist, terserah mau ditampilkan atau tidak. Install. Oke, bisa langsung di launch ya, atau juga tidak. Lalu klik finish. Oke, untuk download Git Bash, kalian bisa masuk ke website gitforwindows.org ya. Kalau pilih download untuk yang Windows, atau di git-strip-scm.com. Ada pilihan untuk macOS, Linux, dan juga sistem operasi Windows. Lalu di download ya, klik saja download. Ya, untuk cara install Git Bash, tinggal kita double klik Git Bash-nya. Kita klik pilih run. Klik yes. Next saja. Next lagi. Nah, ini silakan yang mau ditambahkan di desktop atau tidak, boleh di checklist. Kalau misalkan mau ditambahkan ikonnya di desktop, bisa di checklist. Next saja ya. Oke, bisa di checklist semua. Jika ingin langsung dicek ya tampilan Git Bash-nya, atau langsung bisa dicek aplikasi Git Bash-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk instalasi Composer, silahkan masuk dulu ke halaman getcomposer.org. Setelah kalian sudah berhasil masuk ke websitenya, kalian pilih yang download. Nah, di sini ada dua cara, menggunakan Windows Installer atau Command Line Installation. Nah, ini ya. Ini yang menggunakan Command Line, dan ini menggunakan Windows Installer atau Windows Installer. Saya pilih yang Windows Installer untuk install komposernya. Oke, untuk selanjutnya kita install Composer ya. Composer, langsung kita double klik lalu klik run. Kita install yang pilihannya yang install for all users ya. Kita pilih yang install for all users yang direkomendasikan. Yes. Oke, ini nggak usah di checklist ya, abaikan saja, pilih next. Nah, diusahakan untuk install Composer ini, install terlebih dahulu XAMPP-nya. Kenapa? Karena si Composer ini langsung mendeteksi php.exe-nya. Jadi kalau misalkan XAMPP-nya belum diinstal, otomatis php.exe ini tidak bisa terdeteksi oleh Composer. Gitu ya. Oke, next. Oh ya, kita checklist dulu. Add this PHP to your path ya. Next saja.
Dan pastikan untuk Composer ini itu diinstal secara online ya. Jadi kalau bisa jaringannya dinyalakan dulu atau wifi-nya dinyalakan dulu ya, supaya bisa dijalankan setup Composer ini. Oke, klik finish. Kita cek ya di Command Prompt. Oke, jika sudah tampil seperti ini, maka ini tandanya Composer Anda sudah terinstall ya. Ini tandanya sudah terinstall di komputer Anda dengan cara ketikkan Composer di command line atau di command prompt kalian. Oke, cukup itu untuk install Composer. Oke, untuk instalasi CodeIgniter 4 ini, sebelum masuk ke penginstalan melalui Git Base, buka dulu Visual Studio Code kalian. Setelah itu, pilih Open File. Kalian masuk ke C ya, ke C, lalu exampp, lalu folder php, masuk ke folder php, kemudian cari php ya, php nya yang ada gambar gear seperti ini, bukan yang ini tapi yang ini ya. Lalu kalian double klik. Nah, formatnya php.ini ya. Nah, kalian cari yang baris 917. Ini semulanya seperti ini ya. Ini yang menyebabkan nantinya instalasi CodeIgniter kalian itu gagal. Jadi kalian hapus semikolonnya, ini semikolon, titik koma, seperti ini, lalu di save. Seperti itu ya. Itu untuk mengkonfigurasi php.ini. Supaya apa? Supaya nanti CodeIgniter-nya itu bisa berhasil diinstalasi. Oke, untuk selanjutnya kita install CodeIgniter-nya ya. Kita masuk dulu ke alamat webnya, yaitu codeigniter.com. Oke, setelah tampil seperti ini, kalian bisa pilih yang read the manual atau pilih yang documentation. Saya pilih yang documentation ya. Setelah itu, kalian pilih yang CodeIgniter yang 4 ya. Pilih online UG atau online UG ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian pilih pilihan menu yang installation. Lalu pilih yang Composer installation. Nah, di sini nanti ada dua pilihan. Yang pertama, kalian install beserta unit testingnya, yang ini. Jika kalian ingin install beserta unit testingnya, atau bisa install yang ini, yang tanpa unit testing. Kalau yang diinstal tanpa unit testing, pastinya memorinya lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan unit testing. Oke, saya akan install yang tanpa menggunakan unit testing. Yang ini ya. Saya salin dengan Ctrl C. Oke, setelah itu kita buka Git Base-nya di folder htdoc. Jadi kalian masuk dulu di C, exampp, kemudian htdoc. Lalu klik kanan, pilih Git Base here. Seperti ini, nanti otomatis dia akan
masuk ke direktorinya c exampp/htdocs. Lalu kita klik kanan, pilih paste. Nah, ini adalah hasil salinan dari yang tadi kita sudah copy di web CodeIgniter-nya. Lalu tambahkan nama folder yang kita mau buat. Misalkan saya di sini nama foldernya pustaka strip booking. Setelah itu enter. Tunggu sampai tahapan ini selesai. Jadi adalah proses download menggunakan Git Bash. Cepat tidaknya tergantung koneksi internet kalian. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Oke, jika sudah selesai, maka tampilannya seperti ini ya. Lalu kita lihat direktorinya, atau kita lihat folder yang pustaka booking tadi. Apakah sudah ada atau belum? Nah, sudah ada ya ini ya. Oke, kita clear dulu biar bersih tampilannya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke direktori pustaka strip booking dengan cara cd spasi pustaka booking. cd ini change directory ya. Setelah itu kita langsung aktifkan servernya dengan cara ketikkan php spasi spark spasi serve. Oke, ini artinya sudah run. Kita copy ini ya localhost-nya, localhost 2 8080. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, nanti ketika sudah berhasil terinstall, tampilannya seperti ini ya. Oke, itu penjelasannya mengenai tentang instalasi CodeIgniter 4. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mengenai tentang struktur folder CodeIgniter. Untuk struktur folder CodeIgniter terdapat 3 folder utama, yaitu Application, System, dan User Guide. Untuk yang pertama, saya akan bahas dulu tentang folder Application. Folder Application berguna sebagai tempat untuk mendevelop aplikasi. Sedangkan folder System berisi library atau kumpulan fungsi-fungsi dasar CodeIgniter. Untuk yang terakhir ada folder User Guide. Folder ini berisi buku panduan atau dokumentasi dari CodeIgniter. Oke, itu tadi struktur folder dari CodeIgniter. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.